Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jun Submarino dengan NIM 21020194. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Slide yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Poin yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia sudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Kita masuk pada slide yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya. Sebagai bahasa nasional, tanggal 28 Oktober 1928 pada hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir Sumpah Pemuda. Poin yang kelima yaitu bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia, dan lain-lain yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kita masuk pada poin ke-6, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, acara televisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Kita masuk pada poin yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Agar semua bangsa Indonesia memiliki bahasa pemersatu dalam berkomunikasi walaupun berbeda-beda asal, suku, ras, dan adat sebagai bahasa negara dalam UUD 1945 bab 15 pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Demikian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati.